lebih ya. Halo, pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Kalian total 200-an kan? Ya, dokter. Berarti masih berapa ya? 100 lebih ya yang belum masuk ya? Sekitar 60 orang lagi, dokter. Oke. Masih di break room. Masih di Zoom besar ya? Oke, kita tunggu sebentar deh.
Nyapa. Dokter P. Dok. Dokter P. Suaranya kenapa? memang belum keluar ya, Dok. Suaranya belum keluar ya, Kan Dok. suara Maaf, Dok. apa? Nah, ini sekarang ada, Dok. Udah belum lengkap apa udah? Udah bisa mulai nggak? Adik-adik silakan, Dek. Responnya, Dek. Halo. Belum kayaknya, masih ada separuh deh kayaknya. Masih ada berapa ya? 20-an ya kali ya, belum. Iya, Dok. Kita nih kan di break itu tadi, di breakout tadi, nah, Dok. Mungkin masih di masih di room yang satu bawah. Atau sampai jalan ya, tapi bahannya banyak juga nih. Iya, Dok ya. Berjalan kali, Dok ya. Karena mereka tuh kan dibagi oleh Sebentar ya Indra, nanti. Dok. Dibagi Indra ke room-roomnya masing-masing. 2 angkatan karena, Dok. Angkatan 2 blok istilahnya tuh. Blok 14 dengan blok 22. Ya udah, tunggu Kasih, sebentar Dok deh, ya. kasihan. Ya, ya tunggu Kasih, sebentar Dok ya. ya. Kita tunggu bentar. Yuk. Iya dok, belum masuk dok. Ada yang belum gitu. Waalaikumsalam deh. Ada yang sudah download aplikasi yang baru belum? Nah itulah. Kalau dia belum download tidak muncul. Kalau itu muncul ya. Ya, benar. Akuan, dia tahu. Dengan mana, mana. Assalamualaikum Bunda, ya. Oh, sorry. Oh my God.
Oke, saya mulai aja ya. Sampai jalan soalnya bahannya agak banyak, takutnya nggak selesai. Sampai nunggu nanti teman kamu ikut aja, tinggal dikit lagi kan yang belum join. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, dokter. Oke, jadi hari ini kita periksa lab terkait dengan penyakit saluran nafas. Apa kalian sudah dapat IT terkait penyakit-penyakit di saluran nafas? Ini Ada, dokter. ini udah kuliah minggu kedua kok salah ya? Oke, Iya, dokter, minggu kedua hari pertama. ada yang bahas COVID nggak? IT-nya? Penyakit dari saluran napas itu ada yang bahas COVID-19 nggak? Baru yang anak-anak kalau nggak salah kemarin, dokter. Oke, untuk labnya saya tambahin untuk yang angkatan kalian karena ada pembahasan sudah cukup detail dibandingkan tahun lalu. Jadi outline kita hari ini ya. Oke, jadi ada sedikit pendahuluan terkait saluran nafas, anatominya, dan sedikit cerita pembagiannya. Ada pembesaran labnya secara garis besar. Kemudian spesimen apa aja yang dipakai untuk pemeriksaan terutama penyakit-penyakit di saluran nafas. Kemudian analisis pengeluaran, dan terakhir saya kasih COVID-19 dari sisi labnya. Kebetulan banyak bahan terkait dari sisi labnya. Oke, jadi kalau kamu udah dapat cerita di kuliah awal, kalau cerita tentang anatominya, jadi kita tahu bahwa saluran nafas itu ada dua ya, atas dan bawah dari sisi anatominya. Nah, ini juga akan mempengaruhi nanti spesimennya. Jadi ada spesimen yang bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, yang atas ini mulai dari rongga hidung, kemudian faring sampai laring. Sisanya dari trakea ke bawah sampai ke parunya itu saluran napas bawah. Spesimen yang diambil di paling bawah ini akan mempunyai nilai diagnostik yang lebih bagus dari yang atas karena resiko kontaminasi dan langsung ke tempat asal tempat yang terinfeksinya itu sangat dekat. Jadi resiko kontaminasi lebih kecil. Enggak, spesimennya biasanya kumannya sedikit pun dianggap bermakna. Jadi beda penilaiannya dengan spesimen dari saluran nafas yang bagian atas. Nah, saya hanya bagi cerita ini secara garis besar ya, supaya nanti biar dipahami dulu ceritanya seperti apa. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya bukan hanya penyakit saluran nafas ya, semua penyakit yang terkait sistem organ, itu penyebab secara garis besar ada dua ya, infeksi atau non-infection gitu. Kalau infeksi ada bakteri, jamur, virus, ada juga protozoa. Cuma saya nggak masukin karena kasusnya dikit, tapi ada ya. Jadi ada infeksi non-infeksi. Yang non-infeksi ini seperti orang keganasan ataupun proses imunologi. Nah, kita akan cerita satu-satu karena kita akan bahas dari sisi labnya. Nah, apa aja sih pemeriksaan lab yang terkait dengan kasus infeksi penyebabnya? Satu, dari sisi hematologi. Kalau dia penyebab infeksi, rata-rata bakteri itu penyebabnya itu menyebabkan kadar neuroleukosit yang meningkat, terutama neutrofil. Jadi kasus-kasus akut biasanya ditemukan leukositosis yang meningkat paling banyak neutrofil. Nah, dari sisi pemeriksaan kan ada hematologi, ada kimia klinik, ada mikrobiologi, ada nanti imunologinya. Nah, ini saya bagi dari sisi pemeriksaan. Kalau dari mikrobiologinya, kamu juga mungkin sudah dapat ya IT saya ada IT mikrobiologi terkait dengan saluran nafas karena sedikit ada saling tumpang tindih ya. Cuma saya kalau misalnya bahannya sama, nggak semua kali ya. Kalau bahannya nanti sama, paling kamu ngulang dikit ya. Nah, kalau dari sisi mikroskopiknya, kalau dia penyebabnya bakteri, maka kita dari mikrobiologi itu kita bisa lihat 3 hal besar ya. Misalnya langsung direct, dengan pemeriksaan langsung, direct smear, kamu bisa kultur, contohnya ya. Nah, bakteri itu punya spesifikasi khusus. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, dokter. Oke. Bakteri, kalau kamu tahu dia gram positif, gram negatif, maka kamu bisa kasih pewarnaan gram. Oke.
Udah dapat kan ini teori gram? Nah, kalau gram positif warnanya apa coba? Gram Biru, positif. violet, Nah, kalau gramnya negatif warnanya? merah dokter. Nah, jadi kamu harus tahu dulu. Jadi pertama yang dikerjain adalah mengetahui dulu dia gram positif negatif. Ini bisa dikerjain. Hari itu juga selesai. Cuma butuh waktu paling enggak 1 jam lah plus minus kalau langsung dikerjain ya. 1 jam sampai setelah kering dibaca. Bisa 1 sampai 2 jam tergantung pengerjaannya. Nah, dari sini kita tahu nanti gram positif negatif. Dari situ baru kita tahu, oh gram positif ini harus kita kultur dengan media apa. Gram negatif sebaiknya ada media apa. Nanti ada spesifikasinya. Selain itu, untuk spesimen khusus, misalnya sputum, biasanya kita lihat dulu dari pewarna gram secara kasar, apakah spesimen ini layak dilanjutkan untuk kultur. Karena kita ketahui spesimen itu, kalau terkontaminasi dengan yang lain, hasilnya jadi ngaco. Standarnya, spesimen dari saluran nafas itu biasa bukan hanya saluran nafas ya, semua organ itu tidak polimikrobial. Artinya gini, begitu kita kembang biakkan tumbuh 10 macam atau 5 macam kuman itu nggak mungkin. Kalau itu terjadi berarti biasanya sampelnya kontaminasi, jadi kecampur sama bagian-bagian lain. Nah, kita ketahui kalau kita ngambil sputum, kan kita batukkan. Nah, kalau kita batuknya nggak benar, maka air liur akan masuk juga. Nah, air liur itu yang biasanya akan mengkontaminasi sputum. Sehingga si sputum tadi kecampur air liur, mungkin air liurnya aja yang kemasuk, bukan hanya sputum ya, jangan-jangan nggak ada sputumnya. Nah, itu makanya nanti spesimen yang dapat itu macam-macam. Dan spesimen itu sebenarnya tidak layak untuk dilanjutkan dengan kultur. Jadi untuk beberapa spesimen biasanya kita pastiin dulu, misalnya sputum, apakah dia benar-benar sputum? Kalau bukan sputum, biasanya tidak lanjutkan dulu dengan kultur, suruh pasien ambil sampel ulang. Oke, karena kita tahu proses pengerjaan kultur itu lama, ya paling cepat 3 hari. Kalau ada berapa kendala bisa sampai 5 hari, tergantung pengerjaannya manual atau dengan bantuan alat otomatis. Nah itu juga beda. Sehingga jangan sampai spesimennya salah sehingga hasilnya ngaco dan pasien harus nunggu lebih lama lagi untuk ambil sampel baru. Jadi dari awal udah dipastiin ini sputum misalnya layak atau enggak. Khusus sputum ada kriterianya. Nah, kalau kamu curiga itu pasien ke arah TB, kamu lakukan pewarnaan BTA. Nah, BTA ini basil tan asam dengan Gelson ya. Nanti kelihatan tuh bentuknya. Ya, saya nggak tahu nanti kamu ada skill atau praktikum nggak ya terkait yang ini ya. Kemudian nanti ada pewarnaan Albert. Nah, ini untuk Corynebacterium diphtheri ya. Kasusnya jarang banget. Yang dulu pernah sekali agak naik daun tahun apa yang lalu ya, apa 2 tahun ya. Cuman hilang lagi ya. Jadi ini jarang dikerjain karena memang kasusnya dikit banget. Nah, kalau kamu curiga itu jamur, kamu kasih pewarnaan KOH 10%. Jadi nanti spesimennya kamu swabkan di dalam dek gelas, kemudian kamu teteskan KOH 10%, kamu tutup, kamu baca di mikroskop. Oke? Pengerjaannya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya dari Mycobacterium, dari bakteri setelah kita direct smear, nah kita bisa lanjutkan dengan mengembangbiakkan kuman tersebut yang kita kenal dengan kultur. Ya, jadi si kuman yang ada dalam spesimen kita mau tumbuhkan supaya kita tahu ini spesiesnya apa. Jadi kan kita perlu tahu nih spesiesnya apa. Dari spesies itu kita bisa tahu nanti kita mau kasih obat apa. Antibiotik apa. Gram positif, gram negatif nanti setelah diketahui terus dikembangbiakkan dapat nih gram positifnya apa. Nanti diresistensi resistensi antibiotik. Jadi nanti dicoba-coba sama antibiotik yang bentuknya chip-chip itu ditaruhkan dalam cawan Petri. Nah, ini yang manual ya. Terus nanti diinkubasi kurang lebih 18-24 jam di inkubator. Nah, besoknya kamu lihat zona hambatnya berapa besar. Semakin besar berarti kemampuan antibiotik tersebut untuk membunuh kuman itu semakin besar. Jadi nanti dilihat mana yang sensitif, diukur. Kalau kita manual pakai MISTAR, nanti ukur berapa zona hambatnya itu, nanti diketahui nih. Ini makin besar berarti zona hambatnya makin besar, makin sensitif. Oke. Nah, nanti dilihat berapa sentimeter itunya. Zona hambatnya nanti disesuaikan dengan kriteria yang sudah tentuin. Berapa sih katanya dia agak sensitif, resisten, dan satu lagi intermediate gitu. Nah, itu yang nentuin. Pasien ini mau dikasih antibiotik apa. Jadi kenapa perlu kultur?
Karena kalau udah dapat bakterinya itu menentukan kita nanti melanjut pengobatannya seperti apa. Nah, secara garis besar bakteri kalau ke arah gram positif negatif dia pakai media dasar dulu. Biasanya dikasih black agar atau agar darah dan McConkey. Kamu udah dapat belum IT-nya dari mikro? Sudah pernah dokter. Kayaknya di blok bawah dasar ada ini ya, setahu saya ya, kayaknya ya. Semua pernah praktikum mikro kan? Iya dokter, pernah. Oke, jadi kamu udah kebayang. Jadi saya ceritanya, kamu masih ada, kalau kamu ingat-ingat cerita lama, jadi si kuman tadi akan ditanam di dalam cawan yang sudah ada agar-agarnya. Agar-agar itu macam-macam. Ini ada agar darah, nanti ada yang namanya agar McConkey, itu yang standar ya. Nah, ditanam diinkubasi di inkubator, suhunya kurang lebih 36. Nanti besoknya dicek, keluar nggak sih koloni-koloni tadi. Nah, koloni-koloni tadi itu yang menentukan ini ke arah apa, perlu lanjut untuk identifikasi bakterinya. Oke. Nah, untuk kuman tertentu, misalnya Mycobacterium itu medianya pakai algae. Jadi tidak semua media itu cocok untuk satu kuman. Jadi dari awal tuh kita sebenarnya sudah menduga-duga ini kita ke arah mana. Oke, karena tidak tentu berkembang, dia kan kalau orang, jadi dia itu bisa hidup dengan makanan yang cocok. Makanya kita harus kembang biakan sesuai dengan jenis bakterinya. Sampai dikira-kira ya misalnya salmonella itu nggak bisa, lebih bagus dengan media tertentu. Namanya SS gitu. Nah itu jadi kita sebaiknya memang di awal udah tahu nih. Kalau dia diare, tambahin deh media untuk salmonella. Sekali kita mau lihat ada nggak kuman-kuman seperti itu. Nah seperti Corynebacterium itu medianya lebih cocok yang modified distill atau tellurate. Jadi nggak bisa sembarangan takut. Biasanya kalau pun tumbuh di media yang standar itu tidak akan maksimal hasilnya. Oke. Jadi memang harus disesuaikan supaya tumbuhnya maksimal sehingga kamu bisa identifikasi dengan baik. Nah, itu dari tahap pertama yang kamu identifikasi dulu gram positif negatif pakai pewarna gram, terus habis itu kamu oleskan di cawan Petri itu, kamu inkubasi 24 jam, besok ambil, lihat koloni, nah dari koloni itu kamu lihat nih, oh ini gram positif nih, ini gram negatif nih, karena kita tahu beda, begitu tanam di agar darah McConkey ini ketahuan nih. Kalau dia gram positif misalnya, biasanya dia nggak kuat di McConkey gitu misalnya. Nah itu kita tahu, oh ini gram positif negatif. Nah dari situ koloni itu tentuin saya akan lanjut untuk media gram positif atau negatif misalnya. Mau pakai identifikasi yang mana. Koloni awal tadi menentukan sebenarnya sudah ke arah mana genus dari spesies tersebut. Nah, kalau jamur kita pakai seberot. Jadi nggak bisa jamur bisa keluar dikit di sini kelihatan, tapi nggak spesifik. Nah, jadi agak repot. Jadi kita tanam lagi nih di kandida untuk yang jamur pun namanya agar seberot. Nah, kalau virus kulturnya ada, cuman nggak bisa dikerjain. Kenapa? Karena dia butuh biosafety yang tinggi, tempat khusus dan keamanan yang lebih baik supaya kita tidak terinfeksi. Nah, itu dari sisi mikrobiologinya. Nah, dari sisi serologinya dari darah, apa yang bisa kamu periksa? Jadi kalau kamu duga dia infeksi bakteri, maka kamu bisa cek salah satu contohnya procalcitonin. Selain itu ada CRP. Tapi CRP tidak spesifik. Semua inflamasi, infeksi bisa meningkat. Kalau bakteri lebih spesifik pakai procalcitonin. Walaupun harganya lebih mahal. Nah, terus serologi yang bisa kamu periksa. Nah, ada beberapa serologi macam-macam ya. Misalnya untuk Mycoplasma kamu bisa pakai yang EIA, ELISA dan lain-lain. Itu tergantung nanti kitnya ya. Tapi memang beberapa kuman-kuman tertentu sebenarnya ketersediaannya nggak banyak karena dikit kasusnya ya. Atau Legionella pakai IVA. Nah ini contohnya aja. Masih banyak banget penyembuhan yang terkait dengan saluran napas tergantung itu pasien disuspek ke arah mana. Ya pemeriksaan lab itu banyak. Tinggal kita milih aja yang cocok buat pasien kita tuh yang banyak. Yang mana? Nah, yang berikutnya adalah dengan pemeriksaan molekuler. Nah, molekuler di sini contohnya selain PCR yang standar konvensional ataupun yang real time. Nah, ada juga yang namanya POCT-nya PCR yang kita kenal dengan tes cepat molekuler. Nah, yang rutin ada sekarang adalah TCM, tes cepat molekuler untuk deteksi Mycobacterium tuberculosis dan MDRD. Jadi yang resisten dengan rifampicin. Multi drug resistant
untuk yang MTB. Jadi ini masuk program dan rutin dikerjakan dengan metode basicnya adalah PCR juga, tapi bentuknya lebih compact, lebih kecil. Jadi alatnya sederhana, tidak perlu pengerjaan yang repot karena mulai dari ekstraksi, nanti master mix dan lain-lain semua dikerjakan di alat tersebut. Oke, makanya alat tersebut itu tidak butuh tempat yang sangat khusus karena semuanya sudah dikerjain dalam alat ya. Nah, kalau dia non infeksi, contohnya yang tadi saya bilang ada keganasan imunologi. Nah, kamu bisa periksa nih kira-kira karena kita bicara saluran nafas, keganasan apa aja sih yang ada di saluran nafas? Misalnya paru, kamu bisa cek tumor marker yang namanya Cifra 21. Terus kamu misalnya orang curiga asma, misalnya kamu bisa eosinofil atau IgE tergantung. Oke. Tergantung kasusnya. Jadi pemeriksaan itu banyak. Nah, spesimennya apa? Saluran napas spesimen tadi kamu lihat kan organnya dari hidung dan lain-lain. Itu bentuknya bisa swab, aspirasi, bilasan, atau ambil dari sputum, atau kalau kita pakai intervensi dari bronkoskopi. Jadi alatnya yang dimasukin ke dalam saluran nafas. Kemudian ada di washing, ada yang bentuk lavage, ada yang bronchial brush, atau pakai cairan pura. Oke. Jadi spesimennya itu tergantung kita bisa ngambil yang mana. Tapi tergantung juga keluhannya apa. Nah, yang pertama aspirasi. Nah, ini kan jenis-jenisnya ada aspirasi, ada washing, ada swab ya. Tapi spesimennya sebenarnya bisa juga dari nasofaring, nanti di orofaring atau yang lain. Tergantung nanti benar konsep, tergantung kondisi pasien tersebut. Kalau aspirasi itu biasanya dikasih cairan. Kemudian nanti diaspirasi, diisep balik. Nah, cairan itulah yang nanti kita periksa. Nah, ini contoh di nasofaring atau washing. Ya, jadi bukan diisep, sorry. Ini nanti ditarik cairannya. Kalau ini yang dibiles, jadi kayak dikasih cairan, kemudian nanti ditarik ya air tersebut yang kita periksa. Kalau ini diaspirasi, jadi cairan di sana, dicek ada cairan apa, nanti kemudian dia tarik. Nah, kalau swab dihapus, jadi kamu ngapus bagian tertentu. Nasofaring berarti di posisi nasofaringnya. Kamu masukin nanti kapas yang ujungnya ada kayak cotton bud, tapi dia macam-macam ya, tergantung nanti mau pakai buat apa. Ada yang bentuknya alginat wall, nanti ada yang bentuknya dacron, ada yang bentuknya rayon. Masukkan ke salah satu hidung. Sepanjang septum nasal ke arah belakang, karena kita bilang nasofaring di arah belakang. Kemudian putar supaya kuman-kuman yang ada di rongga hidung bagian belakang terambil. Oke, nanti gambarnya akan lebih detail kamu dapat di bagian pemeriksaan untuk COVID tadi, ada gambarnya. Nah, satu lagi ada yang namanya swab tenggorokan. Ini juga nanti ada gambarnya lebih detail di slide belakang-belakang ya. Jadi kalau orofaring berarti dari mulut. Nah, dari mulut nanti dimasukkan tang spatel sama seperti orang periksa tenggorokan, pakai senter di kepalanya supaya terlihat jelas. Nah, karena kalau misalnya dokter itu selain ngambil swab, juga lakukan pemeriksaan fisik di bagian tenggorokannya, maka dia bisa lihat macam-macam. Misalnya tenggorokannya itu seperti apa, ada gambarannya. Kalau dia curiga difteri, adakah membran plak warna kuning keabu-abuan, hijau semacam di palatumol. Jadi di bagian belakangnya sama bagian dinding belakang faring. Terus nanti lihat ada misalnya streptococcus, biasanya temukan inflamasi dengan ditutupi bintik-bintik warna kuning. Terus kalau mononukleosis infeksiosa ditutupi eksudat putih. Nah, jamur, biasanya jamur ini khas banget kelihatan. Hampir menempel semua mukosa warna putih ya di mukosa mulut. Atau ini Vincent angina, ini kasusnya juga jarang. Yang paling banyak adalah jamur ya. Kemudian ditemukan ulkus. Nah, kita nanti setelah kita tahan lidahnya pakai tang spatel, kamu swab bagian belakangnya di orofaring tadi. Nah, hati-hati ya, jangan sampai nanti karena kita kan susah nih ngerjainnya nahan lidahnya itu kecolet lidah dan lain-lainnya. Nanti ada kontaminasi. Nah, sebaiknya kalau kita mau ngerjain swab seperti ini, pasien itu tidak dikasih antibiotik cair, kumur-kumur atau yang lain, termasuk untuk sputum nanti ya. Tidak dikasih antibiotik, sebaiknya sebelum dikasih antibiotik, kenapa? Biar kumannya dapat. Kalau udah dikasih kan kumannya udah mati nih. Nah, bisa aja nggak dapat kumannya.
Atau kalau yang spesimen bentuk swab dan lain-lain seperti itu juga jangan pakai kumur-kumuran. Oke. Nah, hati-hati anak-anak. Selain lebih sulit, nah hati-hati juga nanti kalau misalnya tidak banyak orang ya, hanya sedikit ya, yang begitu rangsang kena spasma epiglottis bisa terjadi obstruksi. Oke, tapi jarang kasusnya. Nah, karena ini swabnya kering, nggak tahu basah, harus dikerjain cepat atau dipindahkan ke media transport. Kalau enggak, kumannya akan mati di depan ujung kapas tadi, karena dia nggak ada tempat untuk berkembang biak atau paling enggak untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita masukin ke dalam media transport, maka kuman tersebut akan bertahan hidup sebelum sampai kita periksa. Oke. Nah, ini contohnya. Ini gambarnya, jadi Bukti pembayaran. nanti Bukti pembayaran BPJS ini Majikku. itu nomor siapa ya? Bisa di-unmute-in nggak semuanya? Asriani ya? Tolong di-unmute dong suaranya. Nah, nanti kamu lihat ini uvula, ini ada palatumnya. Nanti kamu colek di belakang sini ya. Nah, ini tonsilnya. Ya, ini bagian posterior dari faring. Oke, belakang-belakang nih. Ya, di belakang-belakang sini nanti kamu swabkan spesimennya. Nah, sputum. Nah, sputum itu kan dibatukan. Nah, biasanya hati-hati batukin tadi. Jangan sampai air liurnya masuk ke dalam wadah tersebut, bukan sputumnya. Standarnya sebaiknya jangan makan. Takutnya pada saat batuk sisa makanan juga masuk. Nah, agak-agak repot kalau ada sisa makanan. Kalau terutama kita kalau mau pemeriksaan molekuler. Kemudian, kalau dahaknya susah dikeluarin, boleh makan obat-obat pengencer dahak sehari sebelumnya. Oke, boleh diperbolehkan. Tapi kalau bisa jangan kumur-kumur pakai antibiotik tadi. Nah, pasien pada karena dahak yang paling baik adalah dahak di pagi hari, jadi disarankan berkumur-kumur dengan air matang sebelum kita nanti mengeluarkan dahaknya. Kalau pakai gigi asuh, sebaiknya dilepas. Supaya pada saat dibatukan dalam, tidak sampai lepas masuk ke dalam wadah sputum tadi. Nah, ada beberapa seperti anak-anak kadang-kadang di-induce dengan nebulizer ya supaya bisa memberikan refleks batuk dan pengeluaran dahak. Nah, ini tergantung kasusnya. Anak-anak agak repot memang ngambilnya. Nah, ini contohnya. Jadi, sputum yang nanti kamu pakai untuk pemeriksaan ini spesimen sputum ini tuh bisa pemeriksaan apa aja ya. Cuma satu. Kalau kita mau mengarahkan pemeriksaannya untuk kultur, maka wadah yang dipakai harus wadah steril. Kamu pakai untuk biomolekuler itu juga untuk molekuler berarti wadahnya juga harus steril. Tapi kalau untuk pewarnaan aja biasanya nggak usah steril, tapi wadahnya bersih dan sekali pakai. Oke. Tapi biasanya mereka satu paket ya, diambil satu nanti dipakai bareng-bareng. Tapi wadahnya steril khusus untuk kultur dan juga untuk molekuler. Nah, jadi kamu kumur dulu dengan air hangat kurang lebih 3 kali, kemudian tarik nafasnya dalam dan hembuskan 3 kali berturut-turut. Terus dibatukan ke dalam wadah. Wadahnya biasanya ukurannya tidak terlalu besar, tapi mulutnya lebar. Supaya dahaknya gampang masuk dan tidak belepotan kemana-mana pada saat dibatukan. Kemudian karena ini infeksius, tutuplah botolnya itu secepat mungkin. Dan kenceng ya, jangan sampai belepotan. Karena kalau kita nutupnya nggak rapet, nanti pada saat diperiksa udah keluar semua isinya. Nah, itu infeksius dan berbahaya dan juga pasien-pasiennya harus sampel ulang ya. Nah, segera dikirim untuk diperiksa. Nah, tabungnya itu biasanya bentuknya lebar depannya. Kenapa? Supaya nanti batuknya gampang. Nah, sputum pagi lebih bagus. Karena saat itu konsentrasi kuman banyak. Jadi kalau kita periksa gampang dapatnya. Nah, kalau nggak dapet sebenarnya kalau memang ada sputum, ya sputum sewaktu pun boleh. Oke, sekarang TB itu nggak pakai SPSS lagi ya. Banyak pakai SP. Jadi sputum pagi sama sputum sewaktu. Jadi bermulut lebar, bahannya plastik dan tidak mudah pecah dan bocor. Bertutup ulir. Sehingga bisa diputar rapat. Baru dikirim ke tempat pemeriksaan. Nah, tadi yang saya bilang kelayakan sputum tadi. Jadi tidak semua sputum yang kita dapat dari pasien itu boleh layak untuk diperiksa.
Maka yang kamu harus lihat adalah epitel sama leukositnya. Ini bisa kita lihat secara garis besar nanti pada saat kita cek pasien ini pewarnaan gramnya. Biasanya itu orang biasanya sebelum kultur pasti dokternya mintanya pewarnaan gram juga. Jadi sepaket. Jadi kita udah lihat di awal nih, oh gramnya aja kelihatan nih nggak layak nih. Jangan lanjut dengan kultur. Mending ambil sampel baru. Banyak skor yang dipakai. Ini contohnya pakai Bartlett. Nah, Bartlett rata-rata mereka nilai 2 hal, epitel sama leukosit. Nah, Bartlett ini nilainya neutrofil sama epitel. Jadi kamu lihat di preparat pakai lapak pandang kecil. Nah, kamu amati 10 kali keliling. Nah, kamu lihat kira-kira berapa neutrofilnya ya. Nanti ditotalin untuk lihat skor. Nah, ini ada skornya. Semakin sedikit neutrofilnya, maka skornya makin kecil. Ya, jadi intinya kalau di sputum dan infeksi harusnya tinggi. Oke. Sebaliknya dengan epitel. Epitel nggak boleh banyak. Semakin banyak epitel berarti resiko kontaminasi. Oke. Jadi harus sedikit epitelnya karena sputum harusnya nggak ada epitel. Terutama kalau kamu temu epitel squamous, itu berarti datangnya dari air liur. Oke. Yang layak bila ditotalin duanya hasilnya positif, tidak negatif ya. Nah, hasil ditolak disuruh sampel ulang kalau nilainya 0 atau negatif. Oke. Nah, ini dari Murray dan Washington. Jadi konsepnya kurang lebih sama. Dia lihat epitel sama leukosit. Ini rata yang kita nilai leukosit itu neutrofil ya rata-rata. Nah, nanti dilihat tuh masuk yang mana. Yang bagus itu yang epitelnya sedikit, leukositnya banyak. Jadi semakin bagus, semakin sedikit epitelnya, leukosit semakin banyak, maka kemungkinan besar spesimen yang kita ambil ada memang sputum. Nah, ini kamu lihat nih ini ya. Ini banyak epitel squamous. Nah, kalau epitel ini jumlahnya banyak, lebih dari 10 di setiap lapang pandang, nah kamu curiga nih kontaminasi dan air liur. Nah, leukosit itu gambarnya mirip dengan leukosit yang ada di sel darah. Coba saya lihat jelas nggak? Ini nggak tahu jelas ya leukositnya. Gambarnya atau jelasnya. Yang jelas ini epitel ya. Nah, leukosit itu nanti gambarnya mirip dengan yang ada di sel darah ya. Jadi kamu nanti lihat aja leukosit di dalam sputum kamu itu banyak nggak? Kalau banyak kemungkinan adalah sputum. Dan itu biasanya dimonopoli oleh neutrofil. Nah, ini dari bronkoskopi. Yang ini yang dikerjain secara ini invasif ya. Dan sampelnya jarang banget kita dapat. Kenapa? Karena pasien harus dibronkoskopi dulu, diambil dulu sampai dicek gitu ya. Nah, ada berapa spesimen yang tadi? Ada yang washing, ada yang aspirat, ada yang beras, ada yang bentuknya bronchial lavage, ada yang biopsi. Nah, tapi ini pakai alat, jadi ada intervensi. Hati-hati. Dan berarti ada efek samping di sini. Jadi yang pertama contohnya, kita pakai dari aspirasi washing ya. Disemprotkan NaCl tadi yang dari probe tadi, kemudian disedot lagi. Saluran nafas. Kita narik berlebar. Paru kemudian diambil sedikit. Ini biasanya keambil sama proteinnya. Oke, nanti bisa lihat sekalian. Nah, ini juga spesimen yang bagus. Nah, Bali ini kalau buku pangkat 5 udah dianggap infeksi karena dia ngambil langsung 4. Jadi sedikit pun kuman, kan hati-hati untuk spesimen yang ada di saluran nafas bagian bawah ya. Itu impact-nya besar. Begitu pula dengan branchial fase. Dari kurang dari pangkat 3 tetap diangkat karena spesimennya hampir dekat dengan tempat isinya ya. Ada banyak sebelum saya lanjut ke cairan pleural? Kecepatan nggak kuliahnya?
Cukup, Dok. Cukup, Dok. Tanya nggak? Apa udah tahu? Mungkin lanjut dulu, Dok. Oke, terus ya. Jadi yang spesial saluran nafas itu ada namanya cairan pleura. Normal ada, jadi selalu cairan pleura, asites, cairan perikarda, cairan otak ada. Tapi jumlahnya terbatas. Sesuai dengan fungsinya aja. Karena pleura itu cairannya antara visceral dan parietal, maka itu tujuan besar paru pleuranya. Gitu. Nafas, paru-paru dan dada itu kan sering ketemu. Nah, itu supaya kan cedera. 0, kalau terlalu banyak, kamu bayangkan paru kamu kan begitu mau mengembang, kebentur, ada tuh airnya banyak. Berarti nafas tidak akan maksimal karena paru susah mengembang maksimal. Nah, kalau cairan tadi yang ada di antara rongga ini banyak, nah tadi penyebabnya macam-macam. Nah, itu yang menyebabkan seseorang jadi sakit. Ada yang infeksi, ada yang sifatnya hanya inflamasi. Ada 4 penyebab besar dari terjadi efusi pleura. Jadi yang cairan pleura tadi yang jumlahnya cuma sedikit tadi jadi banyak. Contoh yang pertama, karena penekanan tekanan hidrostatik. Jadi pasien-pasien yang gagal jantung berat, yang penyakit jantung kronis bisa efusi pleura. Ya, bukan hanya efusi pleura ya, biasanya kakinya juga edem. Kalau kamu sudah belajar blok kardiovaskuler, kamu bisa nanti membayangkannya. Nah, cairannya numpuk itu karena peningkatan tekanan hidrostat. Nah, ini obatnya bukan diobati paru-parunya, tapi diobati gagal jantungnya. Oke, ini jadi hanya sebagai efek samping saja. Dan ini tidak ada resiko ke arah infeksi, nggak ada. Hanya inflamasi akibat dari tadi karena bermasalah dengan jantungnya. Sama dengan penurunan terjadi penurunan onkotik. Nah, ini misalnya pada sirosis hepatis, biasanya albuminnya rendah, sindroma nefrotik juga albuminnya rendah. Ini bocor. Kalau ini kan bocor ya. Nah, itu onkotiknya rendah sehingga cairan ada numpuk di beberapa tempat. Nah, ini juga mengobati penyakit dasarnya. Nah, kecuali yang ini nih. Nah, ini biasanya selain terkait organ, kadang-kadang ada juga sifatnya sistemik. Misalnya pada infeksi tertentu, terutama infeksi di saluran ini ya, di saluran nafas, misalnya pneumonia. Nah, itu dapat meningkatkan probabilitas kapiler, maka pasiennya harus diobatin pneumonianya. Atau ada kanker. Nah, ini kanker juga repot ya, tergantung. Kan tidak semua kanker paru menyebabkan seperti ini. Ada juga kanker bagian lain. Ada penyakit sistemik, si SLE, seperti RA, itu juga bisa menyebabkan peningkatan kapiler. Nah, ini biasanya ke arah infeksi lama-lama ya, yang ini terutama infeksi yang ini nih. Misalnya pneumonia, terus yang radang-radang yang lain di saluran nafas. Atau cedera. Jadi karena kondisi di mana dia perlu absorpsi yang disebabkan oleh trauma atau kena ada tindakan tertentu yang mencederai bagian tertentu terkait dengan sistem limfatik dan organ sekitarnya, maka akan menyebabkan pleura efusi pleura. Nah, nanti cairan pleura tadi yang kita bilang banyak itu biasanya diperiksa. Kenapa? Karena ada yang harus, ada yang enggak. Kalau dia hanya sifatnya inflamasi sebagai respon pada kondisi tertentu, maka dia mati. Penjelasannya aja. Pleura hanya terinfeksi, menjadi infeksi, yang ditandai dengan beberapa pemeriksaan nanti, maka pasien harus diobati. Kalau infeksi, kalau dicurigai bakteri, maka akan dikasih antibiotik. Nah, apa aja yang kamu bisa lihat dari cairan pleura sama dengan pemeriksaan lainnya.
dia bisa dilihat secara makroskopik. Mikroskopik nanti kamu periksa cairannya secara kimia dengan berbagai macam pemeriksaan dan juga bisa dicek pemeriksaan mikrobiologinya. Nah ini mau dikerjain kira-kira sudah ke arah infeksi atau belum? Karena kalau arah infeksi akan diobati sebagai pasien yang sakit infeksi. Nah infeksinya nanti dilihat apa? Walaupun sebagian besar infeksinya biasanya karena bakteri. Nah normalnya cairan purwa itu berwarna kuning muda. Jadi kayak urin ya, tapi lebih muda ya, terus jernih, nggak ada kotornya ya, nggak ada nah, tadi dengan hal yang abnormalnya, kamu cek hematokritnya. Apakah yang berpura itu bisa terjadi. Jadi yang vaksin anggap naiknya, nah, itu bisa dicurigai atau 2%. Ya. Itu kanker emboli paru atau trauma pengambilan. Ya. Orientasinya kalau rentan kamu kemudian dengan objek gelas ya